sedekah niki napa saged ngirimaken daging itu dados pahala dikirimaken dados dhateng ayu. Oke, saya kalau nambung ya pembahasan itu tadi yang terakhir di WAU. Terus saya akan Dewan Rumus untuk yang dibahas teman-teman sementara itu kaitannya adalah yang pertama disepakati tadi sihot yang digunakan itu adalah sihot yang mengarah kepada sunnah terlebih dahulu yang kita bahas. Pak Yai atau Pak Panitia ini korban saya, monggo jenengan boleh jenengan bagi. Nah, terkait permasalahan pembagian korban tadi, jadi sepakat yang penting orang-orang fakir miskin sudah mendapatkannya. Alhamdulillah. Ya, yang penting sudah mendapatkan bagiannya bagi fakir miskin tadi. Maka untuk praktek masalah haul atau untuk keluarganya itu melihat dari izin baik binuki, kalau binuki berarti jelas kayak monggo, terus atau bil urfi. Nah, bil urfi ini yang tadi masih ada perdebatan. Satu mengatakan bil urfi itu berarti cukup dengan zon ridho dari muwakilnya. Kalau kira-kira mewakili ini ya melu haul, berarti kan dikoyo-koyo ridho kayak kemudian kita rong piring, belum piring, bismillah doa. Maka kalau seperti itu wujud zon ridhonya, jadi wujud zon ridhonya. Tapi kalau dari sebagian yang wujud tadi itu mengatakan harusnya uruf yang dipakai itu ya uruf selayaknya udhiyah diberikan kepada orang fakir miskin, enggak malah dimiliki sendiri. Kira-kira itu yang menjadi fokus kajian kita sementara. Monggo dengan Dewan Rumus. Ini hanya menyambungkan kata yang perdebatkan tadi bahwa dalam kasus ini kan sebenarnya kan ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase penyerahan, yang kedua adalah fase pembagian. Kemudian untuk fase penyerahan ini setahu saya tadi dari paparan Sahil itu kan lebih ke arah dia itu istilahnya itu menyerahkan kambing dan di situ pasrah bongkoan untuk diukur, hanya disembelih sampai dibagikan. Di situ tidak ada koyet apakah ini lahir, apakah di situ apa namanya ini korban nadar, apakah di situ juga korban sunnah. Terus intinya meminta kepada kiai untuk merawat kambingnya, terus ini pokoknya dengan rambut mawon ya. Pasrah sebenarnya. Nah kemungkinannya kalau kita arahkan seperti konsep ini, saya hanya giring saja, tapi kemudian Pak atau kalau kita arahkan ini kepada wakalaan, ya karena memang ada unsur tafwid atau penyerahan itu. Dan makalah sendiri kan yang paling penting sebenarnya adalah tafwidul muwakil ilal ini sudah wujud. Akan tapi di situ tidak ada sifat, tidak ada sifat taukilnya, hanya bentuk tafwidnya saja. Sehingga ya mau dipahami apakah kita menggunakan konsep kosdu, berarti dengan menyerahkan ini sebagai status korban itu diartikan makalah, atau diartikan itu adalah takyir, karena memang sudah ada takyir sebenarnya itu. Karena dalam unsur takyir itu tidak harus apa namanya menggunakan sebab jahal itu hadal itu tidak. Dalam beberapa kasus itu kan dibahasakan ada orang beli kambing kemudian ditanya
ini kamu buat apa? Ini buat korban. Itu saja sudah termasuk takyir yang di situ dihukumi sama seperti nazar dalam tasawufnya, alias itu menjadi korban haji. Ya, meskipun ini ala-ala ada yang di situ mentafsir ini yang dimaksud itu ikhbar atau betul-betul takyir, atau itu yang mengucap itu tahu hukum atau tidak, ala-ala. Sehingga menurut saya begini, dalam kasus ini yang jelas orang itu hanya pasrah saja, tidak ada objek apakah ini nanti dibagi kepada fuqara rumah sakit. Artinya ini objek dari misalnya seseorang kepada orang lain untuk merawat, dan tidak ada batasan pentasarufannya yang dialokasikan. Dan setahu saya begini, bahwa dalam pembagian lima korban itu kan kalau dalam konsepnya kan ada korban sunnah, ada korban wajib. Kalau korban sunnah ya nanti ya ditasarufkan, yang penting orang fakir itu dapat bagian, selebihnya apakah dikasihkan orang yang kaya atau tidak ya tidak apa-apa, asalkan tidak ditabrak dan semacam itu. Sementara kalau korban fakir ya harus ditasarufkan sebagaimana korban nazar kepada fuqara masakin. Dan sedangkan dalam realita ini ya kalau kita statuskan ini andaikan korban wajib ya tidak bermasalah, karena di situ ada beberapa pentasarufan yang di situ tidak sesuai. Ini kan kalau andaikan diartikan korban wajib, sementara korban wajib itu harus ditasarufkan kepada siapa itu namanya fuqara masakin, sementara ini untuk yang tidak pribadi. Nah, jelas ini termasuk penyalahgunaan pentasarufan seseorang yang mendapatkan amanat atau istilahnya yang khianat. Nah di sini ya jelas kalau menurut saya ini ya masih doman macam itu. Dan yang agak ribet itu ketika pentasarufan ini andaikan kita statuskan korban sunnah, berarti ya pasrah, kemudian di situ tidak jadi takyir, karena yang siapa namanya masyarakat itu hanya yang masrah itu niatnya supaya kiai itu merawat hewan korban sunnahnya saja. Nah ini monggo nanti ditafsir bagaimana. Kalau menurut iman kami, andaikan di situ ditasarufkan untuk famili atau apa namanya keluarganya si wakil, si wakil ya, informasi si wakil. Ya ini asalkan memenuhi pentasarufan dalam korban sunnah jadi apa-apa. Yang repot itu ketika memang di situ ada unsur penyalahgunaan. Ada unsur penyalahgunaan seperti mentasarufkan untuk haul. Padahal yang namanya umumnya korban itu kan ditasarufkan untuk yang meskipun tidak harus fuqara rumah sakit, tapi kan juga dalam bentuk haul kan. Kalau haul itu kan apalagi ini haulnya keluarganya wakil itu lebih ke arah menggunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi yang jadi repot juga dalam korban sunnah, orang mewakilkan mereka ini tafsir masalah korban sunnah. Yang penting itu kan juga yang orang ya juga menyembelih yang dikresi. Nah cuma di situ tidak ada ketentuan, kemudian oleh si wakil dimanfaatkan sebagai momen untuk menyelenggarakan haul. Nah menurut saya ya tinggal menafsir mawon kalau korban sunnah bagaimana, kalau korban wajib bagaimana. Tapi dalam kasus ini menurut mas saya, ini bukan atas nama hukum, saya juga peserta saja. Ini menurut saya, kalau menurut pendapat yang seperti dikatakan Bu Buya tadi, ini masih ada peluang ini diarahkan kepada korban sunnah, bukan tadi. Karena apa? Satu, karena melihat penyerahan itu memakai bahasa ajar. Ini Pak, saya serahkan kambing monggo di apa namanya dirawat atau disembelih sampai dibagikan. Yang kedua, bahwa orang yang menyalahkan itu sama sekali tidak tahu hukum. Ini takyir, korban takyir bagaimana, ini korban wajib ini bagaimana, ini korban sunnah bagaimana. Sehingga untuk mentasawurkan dia itu niat mentakyir sehingga berimplikasi hukum wajib itu belum tertasawur. Kemudian kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang kaum awam tadi, ada orang awam ditanya, nah itu kalau memang pakai sebutnya itu bahasa Arab, sementara kita ini pakai sebutnya ini bahasa ajam, dan jelas di dalam ajam, di situ dalam asmawana seperti yang dikatakan Masjid Gambeng tadi bahwa khilaf antara lughat dan apa namanya uruf
itu hanya berlaku ketika bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau bahasanya bahasa Ajam itu mutlak yang dimenangkan adalah huruf. Itu jelas cuma di dalam kaidah. Nah di dalam buya itu sebenarnya sudah ada Arab. Dalam bahasa Arab pun kalau orang itu menyerahkan kayak apa? Ada kasus orang mengatakan hadi itu ganti ya, kan semacam itu. Itu pun dalam bahasa Arab masih ada peluang ini diarahkan kepada huruf. Ini dalam kasus bahasa Arab. Yang kita bahas ini adalah bahasa Ajam. Ini menurut saya mungkin kayak monggo. Kalau saya tetap arahnya kalau memang korban wajib bagaimana, korban sunnah bagaimana. Tapi menurut saya pribadi untuk penyerahan ini ya kita menangkan sisi urfiahnya. Karena disampaikan satu orang itu tidak mengerti korban wajib mana korban sunnah. Yang kedua ini disampaikan dengan bahasa Ajam. Dan jelas tadi ada keterangan yang dimenangkan adalah urfiahnya. Sedangkan untuk tasawufnya tidak mengikut kalau korban sunnah ini, kalau korban wajib itu ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Perumusnya asli. Kawi ini berani. Monggo. Kita analisis satu persatu penyerahan hewan kurban pada tokoh agama secara sepenuhnya, mulai dari menyembelih dan membagikannya. Tadi sambil menjelaskan prakteknya, MIT kalau jelasnya Pak Yai banyak Pak Arif ya. Pak Yai ini kurban kula pasane jenengan sangat dunipun langsung diomongke wonten. Nggih. Wah jelas ya. Berarti dalam hal ini praktek wakalahnya meliputi penyembelihan bahkan sampai pembagian. Setuju? Langsung dijelaskan konten-konten. Pokoknya ini korban kula jenengan rawuh. Disorene jenengan belehaken, wakalah fitrah. Jenengan doaken, wakalah fitrah. Kemudian wakil membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar, famili, dan sebagian untuk keperluan acara haul keluarga, masyarakat sekitar diberi, famili diberi, untuk acara haul juga mendapatkan. Kita berangkat dari tatanan kurban sebagaimana yang tertuang dalam fikih. Di situ regulasinya ada. Yang pertama, sasaran alokasi daging kurban. Kemana ini daging kurban ini dialokasikan? Pertama, kalau kurbannya wajib, berangkat dari nadar, baik yang hakiki maupun nadar yang hukmi. Sasaran untuk kurban wajib fakir atau miskin dan harus kondisi mentah, sepakat? Bagaimana kalau jelas lagi? Kurban wajib sasarannya adalah fakir atau miskin dan harus kondisi niat, sepakat? Kalau kurbannya sunnah, maka orang kaya boleh mendapatkan, tapi dengan catatan fakir atau miskin harus sudah ada yang diberikan. Sepakat?
Kejulan sang langsung mawon. Kulo lek omong tak singkat-singkat ora suwi-suwi. Status daging yang diterima. Kalau diterima oleh fakir atau miskin merupakan tuntutan oleh penuh tasarruf bebas. Kalau kaya ilham sehingga tidak boleh menjual. Sekarang family dulu, kata-kata family. Family itu kalau kita cermati karena ini bahasa yang digunakan di Indonesia. Ini artinya keluarga. Keluarga itu kan macam-macam. Ada keluarga yang wajib dinafkahi, ada keluarga yang tidak wajib dinafkahi, sudah bisa mandiri, sudah bisa nyapo-nyapo beliau pokok. Maka dalam hal ini ketika diberikan kepada masyarakat, ya, kalau kurbannya wajib, masyarakat penerima harus berstatus fakir dan miskin sebagaimana tadi. Kalau kurbannya niku sunnah, maka yang kaya boleh mendapatkan. Ketika diberikan kepada famili atau keluarga, tentunya kalau keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang wajib dinafkahi, maka tidak dibenarkan. Sepakat? Jika kurbannya wajib. Jika kurbannya wajib. Wajib atau sunnah kalau tidak ada takyin dari mudhofin apa nggih? Takyin dari mana? Takyin niku yang sebelahnya niku sampe jupuk kene jupuk sak mene niku takyin porsi penerimaan untuk si wakil niku pareng. Lek boten niku dhisik Kan bisa melalui itu atau oke ya, orang belakang ini. Mungkin saya singgung juga. Ini sih dasar-dasar dia. dasarnya itu sepakat sumawon tapi stamina tadi. Nah, pakai itu jadi bahasanya ini dari situ kan. Buku aku ya, rasa perlu buku aku ya. Buku aku ya. Tapi itu perlu buku aku ya. Waktu ini. Biar famili keluarganya dewe yang wajib dinafkahi tidak boleh sepakat apa? Botan. Alasannya jika anak dewe Keluarga wakil. keluarganya boleh. Wakil. Ya. Yang sepakat. Yang kira-kira keluarganya di sini. Ternyata enggak boleh ya. Sepakat ya? Botan. Ya, silakan Kak Diri. Monggo ya sepakat. Berarti keluarga panitia ya. Keluarga Ini panitia. ambil sendiri, diberikan ke keluarga sendiri yang wajib dinafkahi. Silakan. Monggo. Kak Diri apa enggak nih? Oh, dia di. Iya. Pertama gini, mungkin ada sedikit tidak kesalahpahaman dari beberapa tafsir yang ada di kitab-kitab. Salah satunya ada di dalam Jerman sudah ada yang bahasa yang akan itu. Nanti kita bahas bersama-sama. Wa yajibu ala mudhohin an mayyitin bi atas duku jadi dia di anahu nahibu fit tafriqah wa ala nasihi wa mamunihi alasannya istiqo bil qabid wal mubid sawa kana al mudhohi wa ansa awal itu nggih itu kalau kita pahami dengan betul ini sebenarnya bukan konsep dari wakil dan muwakil tapi konsep konsep dari korban an ghairihi ini tas duku lil mayit wal ghairihi. Berarti kalau untuk kaitan yang di sini ini adalah bukan konsep wakalah. Kalau wakalah otomatis nanti boleh bagi keluarganya walaupun wajib dinafkahi.
Alasan tidak diperbolehkannya adalah ittihadul qabid wal muqbid. Ibarat jenengan ikulah nerangin enten tiap wasiat kusuk mati korban. Gitu? Nah, yang sehingga secara status hukum korbannya itu podo kali wajib, dan tasarrufnya juga sama dengan korban ngada, sehingga tidak boleh ada syai'un minal udhiyah yang kembali kepada dia. Terus dalam hal ini wakil si penyembelih dan si pengganti, dia kan yang memberikan dan juga yang menerima. Dan ini betapa Arab kalau saya pada hari itu dikabul kok gitu. Jadi kan saya kalau betul tampil itu adalah kalau untuk si wakil, nafsu wakil sepakat. Tapi kalau nanti mengikut sertakan besertaan istrinya ataupun anak-anak yang sudah dewasa, ini betul sepakat. Alasannya yang masih kandungan istri jelas oke, layak kiamat oke. Tetap majunya pakai. Karena begini, ketika nanti kita statuskan ini istri, ini adalah kalau diberi daging kurban itu ittihadul qabid wal muqbid, ini kita statuskan kayak istri itu nggak bisa tamaluk. Cuma nggak tamaluk. Kaum pemilik. Karena pada dasarnya kan nggak seperti itu, kecuali pada kasus zakat sepakat karena memang zakat berdirinya ketat. Tapi kalau dalam kasus ini beda. Jadi beda. Jadi dalam masalah wakil antara kasih ibaratnya antara dengan yang membuktikan bahwa pemahaman ini tidak betul. Ini lagi saya bacakan pertama. Ini kalau lebih sore, cuma nanti ya agak mirip-mirip. Falau do'aan diri kama yiten auso bidarika falai salayu wala ligorina adnya al-aklu minha wa bisoha al-kofal filmayin wa alamu bi anak ukiata wakat anhu falayakilu al-aklu minha ila bi'tihi wakat ta'adara fayajibu atasun tutuhi anhu. Nah, dalam bahasa ini pun ternyata kan bahasanya mayat terus al-goyidi. Nah, dalam kitab ini lagi ada kitab tentang Al-Idoh itu juga ada keterangan bahwasanya An-Ghairi ini ternyata isinya sudah dua. Isinya dua adalah baik mayit atau tidak mayit. Nanti Enggak mayat itu menjelaskan majul dari majulan. Maksudnya kalau nanti dari terkait dari wakil, kalau jangan dari itu pihak anil goib, berarti ini kan nanti mudahkannya untuk abinnya ini murni dari mimali mudah. Makanya dalam kasus anil mayit atau anil hayy itu mau dibutuhkan karena seolah-olah tapi kalau berangkat itu dari wakalah maka nisbat wakil memberikan daging tersebut kepada mangunya, kepada orang yang diwajib dinafkahi dan istrinya, ini kan nisbatnya sudah tasawuf. Sehingga kalau ini statusnya adalah masih fakir istrinya, kemudian nanti mau diberikan oleh wakilnya, ini tamaluknya tamaluk sendiri. Beda halnya dengan mahjur aleh, anaknya masih sobi. Karena apa? Karena tamaluknya sobi ini adalah dengan jalur walinya kan itu. Makanya dipilah dulu orang yang wajib nafkah itu siapa? Kalau yang dimaksud adalah anak yang masih kecil, itu mungkin dia tidak boleh. Kenapa? Karena ada pihak. Tapi kalau yang dimaksud adalah istrinya yang di situ masih bisa kubur sendiri, maka ini tidak bisa kita katakan sebagai apa kita hukumnya tidak boleh karena ini tadi hadul covid belum. Kenapa? Karena sekali lagi kalau berangkat dari wakalah istrinya ini sudah tamaluknya di tamaluk dinasti, bukan tamaluk dengan jalur suaminya. Bedanya dengan dia ada goir kalau lewat jalur wakalah gitu. Ini terakhir kita buktikan bahwa kebenaran dari kami. Didengarkan semuanya. Kolbu amat gitu dalam pintu kuasa al-badinya. Mukhtarzun kolbun soalnya digori tinggi konggen kama ulama mengkoli asabi fihi ta'amur. Di situ terdapat mikir hal itu. Alasannya li'anal murad dari tatya anul goir iku atat qiyatu min malil mudhati wala kadzalika
mas'alatul wakalah fa innal mudhaf kabeh min malil muwakil. Dari ibarat itu, kalau bahasa angoin ini malnya mudhaf ini adalah dari mudhaf sendiri. Jadi daging apa dosen dari panitia, tapi di atas namakan orang lain. Nah kalau seperti ini nanti terjadi kita hadil covid wal mubit wal mubat. Tapi kalau mal mudah habis waduh saya tekowak dari orang lain dalam ini adalah wakalah, maka laisa kadalik. Itu tidak seperti itu. Kalau nanti status seperti itu, jenengan berarti menstatuskan ketika jenengan jadi wakil sodakoh dari orang lain, maka istri tidak dapat mendapatkan sodakoh dari orang lain tersebut, walaupun suaminya statusnya adalah wakil. Menanggakan perbuatannya. Sebenarnya saya di Ngapunten datang yang terakhir, cuma sebenarnya saya sudah tabayun dengan sailnya sebenarnya. Sebelum datang ke sini sudah tabayun dengan saya. Jadi kalau yang dipermasalahkan tadi family, sebenarnya kan ibarat yang tadhiya anil ghair itu adalah baik itu mayitin atau hayyin, itu sebenarnya adalah mentadhiyai orang lain. Saya seperti itu. Tadhiya anil ghair itu adalah mentadhiyai, mengudhiyai orang lain. Jadi misalkan Pak Anas ini, Pak Anas jenengan pulau kurban. Pilko seneskal. Terus berarti hartanya dari saya, tapi nanti atas namanya ada atas nama Anas. Itu adalah kata dia anil ghair. Dan juga anil mayit nantinya tergantung pada ini mayit dan itu ta'adur. Tapi kalau dalam permasalahan kita ini kan sebenarnya ada konsep wakalah. Kalau masalah sikutnya saya rasa sikut wakal itu luas. Jadi apalagi kalau yang disampaikan ke saya itu pasrah itu tafsir jelas itu adalah kalau masuk dalam ibarat yang ada ini masuk sore tafsir. Jadi kalau dan tadi disampaikan bahwasanya juga penyembelihannya dan juga pembagiannya. Jadi kalau untuk yang dipermasalahkan adalah family, memang tadi family itu dilihat dia itu bisa tamaluk maupun boten, supaya nanti tidak terjadi ittihadul qabid wal mubin. Jadi kalau bisa tamaluk, maka nanti kalau pembagiannya diberikan kepada yang masih ahli tamaluk maka boleh. Ini membahas mengenai masalah sunnah ini. Kalau wajib nanti kan tetap gantungannya adalah fakir nopo modern itu kalau ibaratnya dengan tasir baca Bukosin, Bukosin, Sabani juga ada. Jadi kalau dalam referensi yang lain memang masih mutlak an-ghair ini isinya apa? Ternyata tadi dijelaskan bahwasanya kalau tadhiya an-ghair itu adalah uangnya mudhohi, kemudian dia ini udia atas nama orang lain. Tapi dalam permasalahan ini kan konsepnya masuk dalam. Kalau tadi saya datang perdebatan mengenai masalah idin, yang mana ini konsep wakal berarti idin itu bisa dimiliki au bil urfi, tidak bil urfi atau urfir am di sini. Jadi kalau tadi dikatakan untuk dot dari nopo wakil, kalau urf ini kan takarnya adalah mansatnya, kalau dalam ibarat yang ada usul itu ya mansatnya adalah aksar wal awam. Jadi orang kos, orang awam itu kebanyakan manusia itu bisa menerima apa tidak, dan itu dikembalikan kepada akal sehat. Kalau ukurnya tetap ukur itu akal sehat. Kalau ibaratnya tadi sebenarnya ada yang baca tadi dari mana nih? Ini Pak Sunan Subir kalau saya pakai motor ini. Kalau tadi don wakil apa buatan, nah ini gak masuk dalam urfi. Urfi itu adalah katakannya umum. Makanya al-farqu bainal urfi wal ijma itu, kalau ijma itu adalah mansabnya mustahil, tapi kalau urf ini mansabnya adalah aksar. Khos, am itu masuk. Jadi kalau yang dipermasalahkan tadi mengenai dan sebagian untuk keperluan acara haul keluarganya, karena tadi ini kan sebagiannya kalau tidak semuanya ada ini.
tentang sebagian masyarakat, sebagian famili, sebagian ada di sisi Oh, maka badan ditafsir kalau untuk masyarakat gimana, untuk famili gimana. Berarti semuanya ini tidak ada masuk. Berarti untuk masyarakat, kemudian untuk famili dan untuk acara keluarganya sebagai keluarga.